merubah pola makan yang seperti itu dirubah, minimal ada melengkapi 4 sehat 5 sempurna lah. Biar tidak ada istilah sokor lah kenyang. Sokor lah kenyang ya. Masalah ekonomi itu memang pemicu salah satu keretakan dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Pratiwi dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Pro TV Situbondo, mudah-mudahan selalu sehat dan berbahagia ya. Ketemu lagi dengan saya Joko Minor di sini dalam acara Ngobras, ngobrol asik. Kali ini kita ditemani tamu ngobras kita dari Kecamatan Tapen, Bondowoso dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Pramono Effendi. Pak Pramono Effendi. Pak Surnadi. Pak Surnadi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita bertiga ini jadi ya. Bertiga. Pejantan tangguh. Ada dua lagi. Cuma ada bimbingan rapat di rapat ya. Iya. Teman-teman P3AKB selalu bergerak, kemudian jarang ada bisa standby agak lama di satu tempat. Itu masih terus sih ya bergerak karena kita pekerja lapangan ya. Gitu ya Pak. Iya. Gitu. Jadi kalau di kantor malah salah kita. Oh gitu ya. Kantoran. Iya. Tapen kondusif Pak ya? Kondusif sekali. Tapen ya. Tapen kondusif. Kapan hari itu kami bersama tim TV Situbondo main-main ke Bendungan. Bendungan Sampean Baru. Kita cari-cari informasi, kita bikin liputan di sana. Ada apa yang asatan, tradisi asatan dan lain-lain. Itu luar biasa ya. Ada beberapa kebiasaan yang kemudian menjadi budaya di masyarakat. Tapi mudah-mudahan yang budaya-budaya yang kemarin-kemarin kayak pernikahan dini, kemudian budaya remaja menikah itu mudah-mudahan makin terkikis. Iya. Karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin kerjasama dengan Kementerian Agama, dengan kesehatan, dengan berbagai sektor. Iya, berbagai sektor. Dan dengan cara itulah kita bisa minimal mungkin lah. Seminimal mungkin angka-angka tersebut ini. Ini saya kan juga baru Pak di sini. Kalau dibilang baru itu ya baru, tapi juga agak lama, sekitar 4 bulan saya di sini. Iya. Sebelumnya saya di mana-mana. Sebelumnya di mana-mana. Iya, di mana-mana. Itu pernah juga beberapa waktu yang lalu sempat main-main ke Bondowoso, sempat tinggal beberapa hari di Bondowoso. Itu sangat beda. Bondowoso dengan yang dulu saya jumpai, baik itu dari sisi masyarakatnya. Jadi sekarang sudah lebih pluralnya itu udah nyata sekarang. Jadi masyarakat plural, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang berpikir itu sekarang sudah itu luar biasa. Mungkin masih ada pernikahan-pernikahan, mungkin masih ada itu yang namanya dispensasi dan lain-lain. Tapi kalau saya amati dengan beberapa waktu yang lalu, mungkin ada 10 atau 12 tahun yang lalu lah saya pernah di Bondowoso, itu jauh beda. Dan saya rasa di waktu itu 10 atau 12 tahun yang lalu pada saat kesini itu PLKB kan sudah ada. Dan notabene yang dilakukan ini nggak jauh beda dengan sekarang. Bisa seperti itu. Kan seperti itu. Iya. Jadi intinya semakin kesini, bukan semakin kesana Pak ya. Iya. Semakin kesini ini sinergitas antara masyarakat dengan teman-teman petugas lapangan, keluarga berkualitas kalau sekarang keluarga berkualitas ini sudah mesra, boleh dikatakan seperti itu. Mungkin kalau dulu itu kita petugas KB difokuskan ke gimana masyarakat rumah ibu-ibu ikut
aseptor KB. Ya, Itu difokuskan di sana dulu. Bener. Kalau dulu aseptor. Iya. Kalau sekarang sudah luas. Sudah ibu-ibu sudah banyak yang ngerti dan artinya kebutuhan untuk melahirkan sudah dibatasi. Akhirnya ibu-ibu itu sadar kalau memang waktunya ikut KB, ikut segera tanpa mungkin kalau gini Pak ya. Mungkin kalau dulu pengenalan, kalau sekarang pendampingan bareng bersama-sama. Nah, mungkin suatu saat ini apa yang dicita-citakan sama teman-teman. Ya walaupun mau tidak mau kita akui ini tugas Pak ya. Ini tugas. Tapi sosialnya kan luar biasa. Iya. Memang kita tugasnya itu sosial. Tenaga sosial. Dan ketika ngomong tentang tugas sosial ini, kita tidak bisa sekarang dikerjakan besok ada hasil. Bisa memang butuh waktu. Iya, kalau teman-teman di dinas perhubungan, ini bukan mau membandingkan, tidak. Teman-teman dinas perhubungan sekarang bikin rambu. 2 hari selesai nggak? Selesai. 2 hari dilihat ada rambu baru. PLKP jangan ditanya. Minggu depan bisa ada hasil nggak? Ada hasil apa? Enggak lah. Ini kita cenderung ke mindset, ke pola pikir. Karena bagaimanapun juga perkembangan pola pikir itu kalau tidak dibarengi dengan adanya perkembangan teknologi, artinya perkembangan teknologi yang mau tidak mau masuk dan luar biasa. Ketika pola pikir kita jadi belepotan, saya ngomong. Pola pikir kita itu tetap seperti 20 atau 30 tahun yang lalu, ketinggalan. Kita akan jadi yang pertama gaptek. Yang kedua, ini teknologinya di KB sendiri, di BKKBN sendiri sudah luar biasa. Ada LC Mill. Kalau dulu nggak ada. Sekarang LC Mill. Kemudian aplikasi sudah ada. Bener. Terus yang dengar yang sudah dilakukan sama yang sedang digalakkan ini sama Kecamatan Tapen itu dahsyat. Ya. Dapur sehat. Bener Pak. Ini ngomongnya saya bener nggak Pak? Dahsyat ya. Dapur sehat. Atasi stunting. Kalau dapur sehat itu intinya kan, paling BKKBN jadi restoran mungkin gitu ya. Mungkin gitu ya. Tapi setelah saya coba cari info, kemudian ngobrol-ngobrol dengan teman dari BKKBN. Ternyata nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Bapak, ini mungkin masyarakat juga ingin tahu nih, dahsyat ini apa sih Pak sebenarnya? Ada mungkin beberapa masyarakat kita yang kalau cuma sekedar baca, kadang-kadang saya sendiri melewatkan. Dahsyat. Terbukti ketika saya dapat literasi yang lebih ketika ngobrol dengan teman-teman dari BKKBN. Ini monggo Pak, mungkin ada sebagian masyarakat yang tahu sih dahsyat itu dapur sehat, tapi apa sebenarnya dahsyat itu sendiri? Monggo Pak, monggo dibantu dijelaskan. Dahsyat itu merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berikut stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta, balita, terutama dari keluarga yang kurang mampu. Itu intinya di sana. Intinya di situ. Tapi nggak inti loh Pak itu Pak. Gini Mas. Ini boleh saya nambahin. Luas. Boleh saya nambahin. Monggo Pak. Sebenarnya dahsyat ini seperti apa yang dikatakan itu sebenarnya pokoknya seperti itu. Tapi tujuannya dahsyat ini gimana masyarakat itu kita sebagai petugas memberikan masukan biar SDM masyarakat itu berkembang, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan, misalnya memberikan makan nasi sama kerupuk, ini gimana caranya kita sebagai petugas memberikan motivasi, memberikan konseling, biar ibu-ibu itu merubah pola makan yang seperti itu, dirubah, minimal ada melengkapi
4 sehat 5 sempurna lah. Biar tidak ada istilah sokorlah kenyang. Syukurlah kenyang ya. Jadi itu intinya. Jadi masyarakat itu mau dirubah, artinya mau dirubah pola pikirnya. Jadi kan banyak sekarang sayuran di depan rumah banyak. Biar itu yang dimanfaatkan. Padahal itu kan untuk mencegah, tujuannya untuk mencegah biar tidak terjadi stunting. Mungkin itu yang menjawab pertanyaan saya kenapa saya lihat tadi di motor jenengan ada polybag. Mungkin itu. Itu pemanfaat pekarangan. Itu pertanian juga. Iya. Nah kan? Iya. Berarti dahsyat ini kan nggak simpel. Enggak. Ternyata sama ya. Iya, memang harus kerjasama dengan lintas sektor. Iya. Mungkin dari kesehatannya kita kerjasama dengan kesehatan, dengan tanaman kita kerjasama dengan pertanian itu. Bahkan peternakan. Karena makanan bergizi itu tidak harus hotdog, tidak harus yang miwa-miwa, harus cepat saji. Justru bener. Malah akan bejem, kandungan zat besinya dapat. Kemudian wortel vitamin A. Kemudian kalau mau ternak sendiri, ternak burung puyuh juga bisa. Tempo hari saya pernah lihat ada yang ternak burung puyuh gitu. Loh, burung puyuh buat apa? Kalau nggak untuk diambil telurnya, diambil dagingnya. Bisa. Dan itu ternak mandiri masyarakat. Dan nggak semuanya dijual. Iya. Malah ada yang dikonsumsi sendiri. Itu luar biasa. Orang seberung ya di BKKBN ini Pak. Banyak. Jadi memang pemberdayaan masyarakat itu perlu tidak hanya program KB tok, tapi di dalam program keluarga berencana itu ada seperti Poktan, benar. BKB, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, sama ini BPL, sama Babinsa. Iya. Sekarang jadi memang kesuksesan satu program itu tidak hanya dilakukan sendiri, tapi bekerja sama dengan lintas sektor akan mempercepat proses itu. Pak, balik lagi ke dahsyat nih Pak. Dahsyat itu merupakan sebuah wadah pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam rangka mencegah stunting. Nah, berarti kalau mencegah itu, bahasanya mencegah itu kan bukan berarti masyarakat kita itu stunting. Kan bukan berarti seperti itu. Jadi teman-teman dari BKKBN ini juga dalam rangka menepis anggapan atau menepis opini bahwa Bondowoso ada program ini berarti masyarakatnya stunting. Tidak. Dicegah biar tidak ke arah atau tidak berpotensi stunting. Kan seperti itu. Nah, caranya gimana? Dengan salah satunya ada program dahsyat. Jadi pengenalan vitamin-vitamin di sekitar, gizi-gizi di sekitar. Karena vitamin dan gizi itu nggak harus mahal. Jadi seperti itu. Vitamin dan gizi itu nggak harus mahal. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan otomatis dibimbing sama kader-kader tuh. Sama kader-kader. Nah, ini ada kegiatan rutin nggak Pak dalam rangka kegiatan dahsyat ini? Ada yang rutin nggak? Ada. Dan sudah berjalan. Kalau yang program yang lain masih seperti SSK. Itu masih. Sekarang lain-lain Mas, lain sasaran. Kalau SSK itu khusus ke sekolah, kita ke sekolah. Sekolah madrasah. Kalau SSK mungkin kaitannya sama LSIMIL dan lain-lain. Kalau LSIMIL-nya itu berkaitan dengan TPK. Tim pendamping keluarga. Siap. Kalau yang ini yang dahsyat. Kalau yang dahsyat ini dengan memang apa? Kita itu kerjasamanya sama desa. Terus tim penggerak PKK desa. Terus kader. Juga kesehatan juga. Dan juga peternakan bersama petani. Bisa, semuanya masuk. Berarti nggak ada yang lebih luas, nggak ada yang lebih susah Pak. Ini sama-sama susah loh Pak. SSK itu susah.
terus yang dahsyat ini juga nggak gampang. Iya. Yang rutin, tapi kemarin Bondowoso tercatat sebagai salah satu SSK penggerak SSK terbaik. Iya. Terbanyak di Indonesia. Iya, karena memang gitu. Memang betul. Karena SSK itu fokusnya gimana anak didik itu tidak putus di tengah jalan sekolahnya. Kedua, putusnya itu tidak karena kawin muda. Itu tujuannya yang di sana. Oke, itu yang SSK ya, SSK, remaja. ya. Dahsyat ini berarti ke keluarga juga. ke keluarga. Kan Catin kan yang sudah siap ya, 2 bulan atau 3 bulan iya, 3 gitu kan. bulan, Jadi biar nanti kalau misalkan 9 bulan lagi punya anak atau 1 tahun lagi punya anak, malah tak eduleng Indomie gitu. Nah, iya. Ya kan mie instan gitu. Termasuk biar ada jarak anak pertama mungkin lahir dan kedua pakai obat KB. Oke. Beda kalau hobi Pak ya. Iya. Loh kenapa sudah hamil lagi hobi kok? Ya itu beda. Hobi menghamili. Atau yang perempuan hobi dihamili gitu. Tak apa hamil dengan suami sendiri gitu. Mungkin hobi gitu. Tak keneng pelang gitu kan. Mak tak keneng pelang masih muda Pak. Tapi hobi menghamili kan tidak harus hamil kan? Tidak harus hamil, benar. Sekarang kan gini, KB itu artinya istilahnya tidak ada istilah membatasi seorang untuk melahirkan. Benar. Cuma kita harus tahu kalau kita melihat misalnya ke orang yang memang sudah ekonominya mampu. Nah, terus tidak pusing masa cari-cari ekonomi. Nah, mungkin jangan orang yang bawa jangan melihat ke situ. Iya. Sekarang punya anak 2-3 bingung setengah mati. Cuman gini Pak ya. Iya benar mungkin kita kalau kita sudah mampu secara ekonomi biasanya biasanya kalau orang dalam tanda kutip kaya lah di lingkungan situ kaya mampu secara ekonomi biasanya anaknya juga tak pati benci. Iya. Paling mentok 3 ya. Itu. Justru yang segung nanggung itu yang cernerco kadang. Mungkin itu jangan-jangan hobi makanya saya bilang mungkin kurang informasi kurang atau balas dendam mungkin Pak. Bisa jadi balas dendam mungkin kayak saya anak tunggal gitu kan. Mungkin anak saya harus banyak gitu. Ya, mungkin seperti itu gitu. Mungkin berarti saya paling enggak punya anak 7. Jadi kalau bikin tim basket itu pas ada 2 cadangan. Bisa jadi. Tapi kalau di BKKBN kan boleh punya anak. Hanya yang 3 lebih enggak masalah. Yang penting berkualitas. Benar. Dan dalam rangka berkualitasnya itu berjarak. Ya, jadi ketika ini rahim, kalau laki kayak kita sepakat Pak ya, sepakat ya kita jadi pejantan tangguh, oke, gitu ya kan gitu. Dan bahkan mungkin kalau mau dilegalkan atau jadi satu kewajiban di pemerintah, laki-laki Indonesia harus beristri lebih dari 1. Saya mungkin yang paling setuju duluan kita angkat tangan, siap gitu. Kalau dilegalkan, kalau dilegalkan dan diwajibkan sama pemerintah gitu, mungkin saya yang akan pertama kali mendukung gitu kan. Tapi untuk perempuan kan kasihan rahimnya masih belum siap, atau masih baru 9 bulan itu enggak sebentar loh. Kalau mau dibilang sebentar enggak sebentar loh. Dan itu perjuangan. Minimal jarak kelahiran itu 3 sampai 4-5 tahun. Baru setidaknya fisiknya siap dulu. Perkara nanti ternyata sudah punya 3 anak, pengen punya anak lagi, umur masih mencukupi, kan ada yang resiko tinggi. Bisa kan gitu. Seperti itu, terlalu muda resiko tinggi, terlalu tua juga resiko juga gitu. Terlalu banyak juga gitu. Jadi kalau katanya Fetty Vera dulu yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Itu jangan-jangan itu PLKB juga itu. Diatur gitu lah ya. Iya, semuanya kalau diatur direncanakan pasti hasilnya bagus. Benar. Bagus. Benar, saya setuju itu. Apapun ya. Ternak kalau diatur hasilnya pasti bagus. Demplot pertanian kalau diatur hasilnya pasti bagus. Kalau pertanian ditanam sekarang padi, tanah belum enggak istirahat sama sekali, tanami lagi. Hasilnya kan tidak maksimal kan gitu. Dia tumbuh padi tapi ada maksimal. berasnya enggak gitu kan. Jangan-jangan ponggopong kan gitu. Yang dikhawatirkan seperti itu. Kemudian
dalam rangka pemberantasan stunting lagi. Kok stunting gitu kan sebenarnya ya kita menghapus opini masyarakat bahwa kalau di Bondowoso dilakukan pergerakan untuk membatasi atau mencegah stunting, berarti masyarakat Bondowoso ini tidak stunting. Jadi sekali lagi kita tekankan itu Pak ya. Jadi kadang-kadang yang mau dapat kayak kemarin yang mau dapat bantuan telur, daging, ada yang nggak mau jongkok tak bener, kok bener orang tandi Pak. Loh, mau dapat bantuan kok nggak mau? Iya. Kan itu datanya juga berdasarkan pengamatan. Kan yang dapat itu yang beresiko, yang berpotensi terjadi stunting. Ya kan? Misalkan ada 2 balita di situ, satu keluarga ada 2 balita. Jadi biar ya oke lah ASI itu gizi yang paling nggak bisa nggak bisa dibandingkan dengan hal apapun kalau air susu ibu itu. Tapi biar ASINya lebih berkualitas kan diberi asupan yang bergizi kan seperti itu. Mempertahankan perkembangan. Karena kita sama-sama sepakat Bondowoso ini luar biasa, pemudanya, remajanya luar biasa. Di sini juga banyak kampung-kampung YouTuber yang sudah ikut dengan perkembangan teknologi, sudah banyak yang menghasilkan sendiri, tidak bingung cari-cari pekerjaan, malah sudah bisa mempekerjakan sekitarnya. Ini luar biasa. Bondowoso ini luar biasa. Jadi kalau bilang kota yang sangat berpotensi. Kalau dulu mungkin saya sepakat Bondowoso ini kota pensiun, ada sebutan seperti julukan itu. Ya, ada julukan seperti itu. Tapi sekarang saya lihat pergerakan pemudanya luar biasa. Ada advertising, ada apapun di situ yang berkembang. Nah, ini dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan itu. Iya. Jadi masyarakat jangan salah kaprah. Dan jangan negative thinking gitu ya. Jangan negative thinking bahwa apapun yang sedang dilakukan termasuk dahsyat ini tadi nanti untuk mencegah stunting. Berarti kan belum stunting. Belum stunting, dicegah biar nggak terjadi. Biar kemungkinan stunting itu tidak ada. Kalau kemungkinannya sudah 0%, kemungkinan untuk terjadi stunting untuk 0%. Kan yang seneng kan masyarakat sendiri. Yang seneng masyarakat sendiri, bukan kita mau ngomong ayo kita bikin program dahsyat dapur sehat, bisa daun kelor ini mengandung vitamin apa, ini untuk diolah seperti apa. Mungkin sudah benar tapi pengolahannya. Jadi daun kelor biasanya biar vitaminnya nggak mati itu diapakan, kan seperti itu. Pemanfaatan dan pekarangan. Ya, apa cukup diseduh misalkan. Punya Pak daun kelor neng Jombon. Punya. Nah, Ibu gini. Ya, itu kan sama bapaknya. Kalau bapaknya sama ibunya harmonis, bisa diambilkan, ibunya nggak usah bingung-bingung cari ke pasar. Jadi diambilkan di situ. Misalkan daun melinjo. Kalau sini pohon melinjo apa namanya, Mas Alif? Pohon melinjo itu apa? Daun melinjo, buahnya melinjo yang muda-muda kan bisa juga buat sayur kan seperti itu. Iya, bisa. Yang buat emping gitu kan. Mungkin sama ya, melinjo juga di sini. Sama. Madura. Kan macem-macem juga. Bahkan mungkin ternyata suatu saat ditemukan tanaman yang biasa buat pagar. Ternyata di situ juga ada kandungan-kandungan gizi. Ada kandungan-kandungan vitamin yang bisa dimanfaatkan, kan kita nggak tahu. Tapi ketika masyarakat mau berkumpul dulu, komunikasi dulu, intinya kan gitu Pak. Dapur dahsyat itu kan sama kayak posyandu, kan gitu. Jadi belajar masak bareng, bukan diajari masak sebenarnya, belajar masak bareng. Pengenalan kalau makanan yang bervitamin ini tidak mesti harus mahal gitu tidak mesti harus ke mall, tidak mesti harus lari-lari ke Jember atau ke Banyuwangi dulu atau mungkin bahkan lari ke Malang, ke Surabaya. Makanan lokal katanya. Makanan lokal. Bahkan ketela pohon bohong. Bohong ya. Itu bisa juga diolah jadi sesuatu gitu kan. Tapi jebakan bohong benar ya Pak. Itu. Kan jadi pembohong kan harus bervariasi kan gitu. Variasi. Variasi. Sekarang bohong, besok
tela, Ya, jagung apa gitu. Itu cabreng Iya. gitu ya. Jangan digoreng doang. Bisa mungkin dibakar karena ada kandungan yang ini yang tidak bagus untuk ini. Kan seperti itu. Iya. Jadi, intinya kita sedang membangun komunikasi, Iya. meningkatkan daya cipta masyarakat. Sebetulnya masyarakat Bondowoso itu mampu. Ya. Cuman kalau pola makannya yang seperti itu aja itu akan membosankan gitu. Benar, Jadi benar. harus divariasi dengan dengan bahan pokok yang sama tapi Iya. divariasi Cara sehingga mengelolanya. cara mengelolanya Iya. gitu. Biar tidak ada istilah masak Iya. benar akan rawon malolo. Tapi itu istilah Iya. kita Pak ya. Istilah kita. Perlu nasi jagung ya. Masa ke sejogung malolo gitu kan. Padahal kalau bervariasi, ketika suatu saat saya makan pakai nasi jagung, Merogi. mana kita kepingin. Intinya inti dasar manusia itu kan lidahnya Iya, suka harus bervariasi. Bervariasi. Jangan yang itu aja gitu. Jangan lemak-lemak tok. Jangan lemah-lemah dong. Kalau alat kontrasepsi mungkin bisa nggak bervariasi, Pak? Enggak, misalkan di 2 tahun ini pakai IUD misalnya. Iya. Kemudian di berikutnya karena ada resiko Komplikasi. komplikasi dan lain-lain. Karena Kemudian alat kontrasepsi itu sifatnya kan hormonal, artinya obat. ya, Obat. Jadi kalau makanya dianjurkan bagi yang ikut aseptor, apel, suntik, apa itu minimal harus kontrol 6 bulan sekali harus kontrol. Nah, itu jangan col baju ya, sudah pasang, mari lah tuh. Nanti harus ketika kontrol. dan Kontrol. tetap membangun komunikasi. Iya. Karena Soalnya namanya alat sesuatu dimasukkan ke tubuh. iya, Iya, mesti ada resiko. tidak nyaman ya. ada efeknya. Dan Jadi sekarang yang kalau- lagi marah ini MOP. MOP, MOW. MOP ya. Mau ikut MOP? Ini Saya- aseptor MOP nih, Pak. Oh gitu ya. Saya sebenarnya kepingin situ. Cuman keberanian yang belum. Keberanian. Karena saya takut jarum. Iya. MOP itu intinya itu ya tidak mau punya anak lagi secara medis. Ya. Secara medis tapi kalau secara mungkin dari yang kuasa mungkin tidak bisa Ya. secara medis intinya tidak mau punya anak lagi dan suami istri sudah sepakat. Ya, sudah sepakat. Karena memang gini, jadi salah satu contoh di sekolah-sekolah unggulan, ya. Iya. Sekolah-sekolah unggulan, sekolah-sekolah yang mencetak murid-murid yang dengan kemampuan yang mungkin lebih, murid-murid hebat lah. Tapi biasanya satu guru itu menangani 8 siswa. Iya. Semakin sedikit siswa yang ditangani, kemungkinan untuk siswa tersebut berprestasi akan semakin tinggi. Semakin tinggi. Itu kan analoginya seperti itu. Jadi kalau biar lebih cepat program ini bisa kondusif di masyarakat, ya seyogyanya mungkin ya PLKB-nya ditambah. Bisa begitu. pusat, dukungan pusat. Gitu. Gitu. Tapi dengan dengan adanya kader-kader KB yang ada di tingkat RT itu bisa Cukup membantu, membantu. iya, cukup membantu. Jadi cukup membantu menyalurkan program-program yang kita punya. Gitu. Iya. Setidaknya kita berjalan dengan apa yang Iya. Ya, seperti itu. Jadi never stop. Still do it. Oke, boleh dilanjut, Mas Alif? Pertanyaan ketiga dari nomor WhatsApp 2223. Konsep, proses, dan hasil dari bapak-bapak sejauh ini dari dulu hingga per hari ini bagaimana? Konsep, proses, dan hasil. Agak panjang. Mungkin salah satunya yang tadi, Pak ya. Iya. Kalau bicara konsep, proses, dan hasil. Salah satunya sekarang kita sudah tidak cari akseptor. Iya. Itu salah satunya. Mungkin ya. Karena kebutuhan alat kontrasepsi itu sudah menjadi kebutuhan keluarga, bukan Boleh jadi, Jadi- salah satu kebutuhan pokok keluarga Iya. sekarang. Kalau konsep saya kira sudah ada konsepnya. Ya.
konsep prosesnya sudah kita jalani dan masih berjalan. Terus Kalau hasil ya mungkin ada yang hasil masih ada yang belum, ada yang masih nunggu pengenalan. proses gitu. Jadi intinya kita masih berjalan. memang KB ini hasilnya tidak bisa dirasakan hari ini. Ya. Kita melayani salah satu keluarga itu nanti nikmatnya itu 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Iya. Ini kalau melihat hasil, salah satu hasil ya, kebetulan di Kecamatan Klaten ya. Hasilnya yang kita rasakan sekarang terbentuknya itu Selantang. Oh, benar. Selantang itu sekolah Lansia Tangguh. Nah, itu sudah terbentuk. Nah, di sana tuh diajari gimana cara seorang lansia mandiri, menikmati masa-masa pensiunnya. Ya, terus menikmati gimana cara bercocok tanam, memanfaatkan lingkungan. Benar. Nah, itu buktinya sekarang sudah diwisuda. Artinya sudah lulus. Sudah ada beberapa wisuda. Ya, sudah. Malahan di Kecamatan Klaten terbanyak ya. Terbanyak. Ya. Terbanyak wisuda 155 155 lansia. sudah 9 desa ya, Selantang ya. Iya. Itu Jadi- salah satu hasilnya sana. Artinya kan teman-teman lansia itu kan sudah tidak malu-malu lagi. Nah, iya. Berkegiatan. Malah semakin nyaman, semakin berkegiatan. Boleh lanjut Mas Alif? Ya, pertanyaan selanjutnya, Iya. Pak, saya ini hidupnya masuk kategori sangat sederhana. Jadi kalau misalkan bapak-bapak menemukan warganya yang kurang gizi, bukan berarti mereka kurang gizi. Melainkan menurut saya ada beberapa orang alergi atau memang tidak suka akan beberapa makanan yang mudah kita dapat di desa atau pelosok. Oh iya, untuk menghilangkan rasa malas agar menjadi sehat dan bebas stunting, apa Pak? Jujur li, rasa malaslah yang paling menonjol bagi badan saya ini, Pak. Oh, curhat. Mungkin biar nggak males pelihara anjing ya, biar dijenggongin. Dia hari dia. Biar nggak males dia harus ada anjing di sebelahnya biar jenggong gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau malas ndak itu kan memang sifatnya manusia ya. Manusia mana ada manusia malas ya. Saya juga malas. Apalagi sudah punya uang. Ya. Malas yang Menikmati mau berkebun, Ngapain enggak? Beli aja langsung kenapa? ke Jember, Oke. beli gitu ya. Itu memang sifatnya manusia malas. Tapi kita kan harus tahu kita tidak semuanya akan seperti itu. Ya. Malas itu bisa dihilangkan apabila punya niat. Oke. Punya niat untuk melakukan sesuatu baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Oke. Niat. Niat, ya. Yang kedua? Kalau sudah niat, ya harus dilaksanakan. Kalau cuma niat, saya mau nanam singkong, tapi tidak dilaksanakan, gimana? Tapi kan niat aja sudah dapat pahala, Pak. Nah, kalau memang pahala ya mungkin dapat pahala, tapi kalau tidak ada action katanya, tidak ada action, ya. Nah, kalau sudah dilaksanakan seperti itu, insya Allah kemalasan itu akan hilang. Karena terbiasa. Jadi niat dan melakukan. Kalau sudah melakukan pasti akan terjadi kebiasaan. Dan hasilnya itu yang akan membawa semangat lagi, malah tambahan semangat. Jadi jangan cuman yang penting saya dapat pahala, jadi tiap hari niat aja, tapi tidak dilakukan. Nyaman banyak itu nanti. Iya. Enggak contohnya. Masih ada Mas Alif? Ada pertanyaan terakhir dari nomor WhatsApp 5478. Faktor utama keretakan rumah tangga adalah ekonomi. Betul nggak, Pak? Bukan seperti itu. Oh iya. Itu aja. Bener nggak Pak ini? Faktor keretakan rumah tangga itu faktor utamanya adalah ekonomi. Bener nggak? Ya sebenarnya salah satunya. Salah satunya. Makanya sekarang dianjurkan tidak nikah dini. Oh. Nah, soalnya kalau nikah dini
artinya kan semuanya masih tergantung sama orang tua. Iya kan? Nggak siap. Nggak siap, baik yang laki maupun laki. Biasanya yang laki sudah bisa punya penghasilan ya. Nah, yang perempuan biasanya untuk melayani suami dibuat masak apa, karena pikirannya masih anak-anak. Ya akhirnya apa? Yang laki ya seneng main, yang perempuan seneng main. Main BTB. Kalau main bareng nggak apa-apa. Iya. Akhirnya nggak terbentuk keharmonisan. Jadi semuanya tergantung sama orang tua. Nah, masalah ekonomi itu memang pemicu salah satu keretakan dalam rumah tangga. Ya hidup sederhana. Jadi tidak melulu. Karena ada beberapa yang tingkat ekonominya rendah, tapi bisa hidup bahagia sampai kakek nenek. Iya, ada yang seperti itu. Jadi kesiapan mental terutama harus kita sesuaikan di keluarga kita sendiri sebetulnya. Kalau satu hari penghasilannya 30.000, jangan belanja sampai 40.000 kan gitu kan. Gampangannya kan seperti itu. Yang 10 dari mana? Iya. Istilahnya itu keinginan jangan lebih tinggi dari kemampuan. Ya. Tapi logikanya kalau keinginan itu memang lebih tinggi, Pak. Iya. Secara kita sebagai manusia kan. Akhirnya apa? Akhirnya karena keinginan tinggi. Benar. Tapi kemampuan kecil. Kemampuan kecil. Akhirnya apa? Berusaha kalau memang berusaha untuk kerja yang kerja itu baik. Tapi mau ngamuk malolo, pinjam, terus istri dimarahi atau suami dimarahi, gigir malolo. Itu salah satu pemicunya juga. Iya. Itu yang faktor ekonomi yang bisa jadi pemicu dikala seperti itu. Iya. Luar biasa. Baik, ini luar biasa. Saya masih belum bosan ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak berdua. Ini masih ingin terus, cuman karena keterbatasan waktu pendengar dan pemirsa, jadi kita harus jeda sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan bisa berkoordinasi lagi dengan Kecamatan Tapen, dan bapak-bapak jangan kapok. Oh iya. Bisa, siap. Tapen siap untuk berkolaborasi. Tetap pesannya untuk teman-teman khususnya yang dari Kecamatan Tapen, jangan sungkan-sungkan, tetap kunjungi dan komunikasikan apapun permasalahan di keluarga Anda menuju ke Balai KB ya, karena di Kecamatan Tapen yang sudah terbuka 24 jam. Konon kabarnya seperti itu. Kalaupun tidak terbuka 24 jam, di nomor WA masing-masing kader sudah ada. Jadi sudah dipersiapkan agar bisa melayani 24 jam. Kan seperti itu, Pak. Jadi jangan sungkan-sungkan, tetap jalin komunikasi, karena dari tingkat komunikasi yang bagus akan terwujud sebuah harmonisasi yang indah. Terima kasih, kami dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.